Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang sehat. Semoga kita pun selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Berjumpa lagi dengan saya, Jamie Marcella, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Jember, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nah, untuk video kali ini Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan terkait dengan tugas koneksi antar materi modul 3.1, yaitu modul tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Bagaimana pemaparannya akan ada pada slide selanjutnya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, di sini untuk pemaparan yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini seorang pemimpin pembelajar baiknya dalam mengambil sebuah keputusan harus dengan berbagai pertimbangan dan juga pemikiran yang bijak. Nah, di mana hal ini terkandung dalam Pratap Triloka yang merupakan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ada apa saja? Yang pertama ada ingat sasung tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Lalu yang kedua ada ingat dia mangun karso, yang artinya di tengah memberi motivasi. Dan yang terakhir ada tuturi handayani, yang artinya di belakang memberikan dukungan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, jadi dengan adanya nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita, yang biasanya kita jadikan sebagai prinsip hidup, maka akan sangat berpengaruh pada saat kita dihadapkan dalam situasi yang mengharuskan kita untuk mengambil sebuah keputusan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan ini telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Nah, jadi di sini materi pengambilan keputusan sangat erat kaitannya dengan kegiatan coaching. Kenapa? Karena dengan adanya kegiatan coaching ini akan berpengaruh terhadap apa yang akan kita putuskan sesuai dengan apa yang telah dilakukan pada saat kegiatan tersebut. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Bagaimana Bapak Ibu? Di sini, kemampuan seorang guru yang dapat mengelola emosinya dengan baik, maka akan memungkinkan gitu ya, kemungkinan besarnya itu pada saat pengambilan keputusan pun akan bijak dan berpengaruh baik serta mengutamakan kepentingan umum. Karena kita semua tahu bahwa ketika sedang dalam kondisi emosional yang sedang tidak stabil dan dihadapkan pada suatu keadaan untuk dapat mengambil sebuah keputusan, maka kemungkinan keputusan tersebut berdasarkan apa yang sedang kita rasakan dan takutnya malah mengarah pada hal yang kurang baik atau bahkan tidak baik, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Dengan adanya nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang pendidik, maka akan berdampak pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan berbagai hal yang mempertimbangkan pendidik dalam pengambilan keputusan. Seperti pada saat menganalisis terkait dengan kasus yang terjadi, apakah masuk ke dalam kasus bidukan moral atau dilema etika. Sehingga kita dapat mengambil langkah selanjutnya dalam menganalisis sesuai dengan prinsip dan juga paradigma serta 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan positif, kondusif, aman, dan juga nyaman. Saya setuju dengan pernyataan di atas bahwa dengan adanya pengambilan keputusan yang tepat, maka akan berdampak pada terciptanya budaya positif. Tantangan-tantangan di lingkungan Anda atau di lingkungan saya untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini
adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, tantangan-tantangan yang memang dihadapi oleh setiap pemegang keputusan, salah satunya terletak pada paradigma yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Serta kepentingan karena kita lihat bagaimana situasi dan kondisi dari apa yang telah terjadi. Walaupun sebenarnya mau sebagaimanapun putusan yang kita berikan, sudah semaksimal mungkin untuk memberikan dampak yang baik dan juga mengedepankan kepentingan umum, kemungkinan akan ada saja pemikiran, tujuan yang berbeda. Jadi intinya setiap keputusan yang kita ambil kemungkinan tidak akan bisa untuk membuat semua orang setuju dan juga bahagia akan keputusan yang kita ambil. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Sangat berpengaruh gitu ya Bapak Ibu, salah satunya dalam kualitas pembelajaran dan juga well-being peserta didik. Maka dari itu, alangkah baiknya kita sebagai seorang pendidik harus dapat melihat dan juga menilai terkait dengan gaya belajar peserta didik dan juga kemampuan awalnya bagaimana. Sehingga dengan adanya hal tersebut, maka akan berpengaruh terhadap keputusan yang kita ambil. Salah satunya dalam membuat keputusan untuk menentukan model dan juga metode pengajaran. Maka dari itu, jika kita sudah tahu nih, ternyata kemampuan murid kita ataupun gaya belajar dan lain sebagainya yang berbeda-beda, maka kita dapat menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Di sini, dengan adanya keputusan yang tepat akan berdampak pada kualitas dari peserta didik itu sendiri. Salah satu contohnya ketika ada anak yang melakukan kesalahan dan kita memutuskan untuk menggunakan metode segitiga restitusi gitu ya contohnya di sini. Dengan adanya hal ini, kita akan memberikan dan juga melatih kompetensi atau keterampilan sosial emosional dari peserta didik itu sendiri yang nantinya akan berpengaruh terhadap keterampilan sosial emosional peserta didik pada masa yang akan datang. Apakah kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Jadi di sini Bapak Ibu, yang dapat saya simpulkan dari modul ini yang dikaitkan dengan modul sebelumnya, bahwa ketika kita berada pada posisi yang mengharuskan kita membuat sebuah keputusan, maka dalam mempertimbangkannya pasti salah satunya akan didasari dengan adanya paradigma dan juga visi guru penggerak. Itu ada dalam modul 1. Dan juga ketika dalam menentukan atau membuat sebuah keputusan kita sebagai seorang pemimpin pembelajar, maka harus dapat mengutamakan keberpihakan pada murid. Dan hal ini ada pada modul 2. Jadi itu adalah keterkaitan dari modul 1, modul 2 dengan modul 3.1. Bagaimana pemahaman saya terkait dengan pembelajaran modul 3.1 ini? Nah, jadi pemahaman yang saya pahami mengenai modul 3.1 ini lebih kepada pemahaman mengenai paradigma yang menyangkut dengan bujukan moral dan juga dilema etika. Yang dimana terkait dengan bujukan moral dalam pengambilan putusannya sudah jelas karena berkaitan dengan uji legal atau hukum. Nah, sedangkan untuk kasus yang memang berkaitan dengan dilema etika yang sangat membutuhkan pertimbangan. Jadi yang saya pahami bahwa dalam memutuskan suatu keputusan ketika ada kasus dilema etika itu sangat amat membutuhkan pertimbangan dan juga keputusan yang bukan hanya dilihat dari salah satu aspek pertimbangannya saja, akan tetapi harus melihat nilai yang bertentangan seperti apa, lalu paradigma yang munculnya bagaimana, dan juga prinsip apa yang dipakai dalam pengambilan keputusan, serta adanya 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Jadi ini sebagai salah satu cara yang memang dapat membantu kita dalam memutuskan sesuatu atau pengambilan keputusan sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan dan diprioritaskan, serta harus dapat mementingkan kepentingan bersama. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Nah, pernah pada saat saya dihadapkan pada hal yang memang berbenturan dengan aturan.
sehingga mengharuskan saya untuk mengambil keputusan berdasarkan prinsip pengambilan putusan yang berpikir berbasis peraturan. Bedanya lebih kepada prinsip yang kita ambil. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini? Perubahan apa yang terjadi dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dalam modul ini? Alhamdulillah dengan adanya modul 3 ini, saya lebih memahami terkait dengan paradigma tentang kasus dalam dilema etika dan juga bujukan moral, serta bagaimana cara kita dalam menentukan keputusan yang tepat dengan adanya 4 paradigma, lalu nilai-nilai, 3 prinsip, dan juga 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi saya sebagai seorang individu dan juga sebagai seorang pemimpin? Sangat penting. Kenapa? Karena bukan hanya dapat kita implementasikan ketika kita sebagai seorang pemimpin saja, akan tetapi pada saat menjadi seorang individu juga yang insya Allah dengan adanya pembelajaran mengenai topik ini akan lebih memahamkan dan juga mengasah keterampilan kita dalam membuat sebuah keputusan yang tepat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemaparan terkait tugas koneksi antara materi modul 3.1 telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dan mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan yang saya lakukan. Akhir kata, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.